Assalamualaikum teman-teman. Kita lanjutkan bahasan kita di seri WebGIS dengan leaflet dan GeoServer ya. Kali ini kita akan bahas bagaimana menyatukan domain GeoServer dengan web server dengan menggunakan reverse proxy. Nah, tujuannya supaya nanti kita bisa mengakses GeoServer itu tidak melalui port 8080 lagi seperti kemarin, tetapi langsung /GeoServer aja gitu. Nah, mengapa kita harus melakukan ini? Untuk menghindari problem nanti ketika kita sudah membuat aplikasi ya, problem terkait dengan cross origin resource sharing, karena URL kita seperti ini ya, misalnya sekarang GeoServer running di localhost 8080 ya, di port 8080 dengan web server kita di port 80, itu dianggap sebagai dua domain yang berbeda. Jadi kalau dari aplikasi web kita akses GeoServer itu dianggap akses cross domain. Nah, ini akan menimbulkan beberapa masalah nanti di depan. Nah, untuk menghindari itu kita samakan aja domainnya dari mulai sekarang. Nah, ini ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Kita akan melakukannya dari kedua sisi ya. Yang pertama di sisi Apache Web Server, kemudian yang kedua dari sisi GeoServernya sendiri gitu. Nah, kondisi kita sekarang ini teman-teman seperti ini nih. Ini Apache Web Server running di localhost. Ini kalau di sini tidak ada portnya, sebenarnya ini port 80 ya. Tapi karena port 80 itu default untuk web server, maka kita tidak perlu menuliskannya lagi. Sedangkan GeoServer itu running di port 8080. Jadi kita ngaksesnya itu harus localhost 8080/GeoServer. Seperti itu kondisi kita sekarang. Nah, kita akan mengubah kondisi ini dengan melakukan beberapa setting parameter di Apache Web Server maupun di GeoServernya sendiri. Yang pertama, semua setting kita itu dilakukan dengan melakukan editing file text. Nah, oleh karena itu kita jalankan text editor sekarang. Saya sendiri pakai Genie, ini text editornya. Teman-teman bisa pakai Notepad++, bisa pakai apapun lah. Saran saya sih menggunakan text editor yang memang buat code editor ya, atau programming editor. Jangan menggunakan Notepad biasa bawaan Windows karena tidak ada sintaks highlighting seperti itu. Kemudian dia defaultnya nyimpen file teks itu ke file yang txt seperti itu. Kurang nyaman aja sih menurut saya. Nah, karena beberapa file yang akan kita edit itu harus diedit oleh administrator, maka kita jalankan Genie atau Notepad++ atau apapun punya teman-teman ya sebagai administrator. Tadi langkah pertama yang akan kita lakukan memastikan proxy modul dan proxy HTTP modul aktif di Apache Web Server ya. Untuk keperluan itu kita akan edit file examp apache conf httpd conf. Buka file ini ya teman-teman. Kemudian kita search aja ya, load modul proxy. Nah, ini yang pertama, proxy modul nih. Proxy modul ini kebetulan sudah di uncomment ya. Kemudian ada satu lagi selain proxy modul, itu proxy HTTP modul. Ini harus di uncomment juga. Jadi, pertama proxy modul yang harus aktif ya. Kedua, proxy HTTP modul. Jadi kita akan aktifkan dua modul itu. Oke, kita simpan. Kemudian nih file kedua yang akan kita edit itu exampp apache conf extra httpd proxy.conf. Ini kita buka. Kita akan modifikasi file ini. Awalnya seperti ini ya. Ini kita rapiin ya, biar ngelihatnya enak. Ini nggak usah. Ini menjorok juga harusnya.
if module proxy modul, kemudian di dalamnya if modul proxy HTTP modul. Ini kita udah aktifkan dua-duanya tadi ya, tinggal nge-reload config aja. Ini udah di uncomment tadi di config sini httpd-conf, ini juga udah. Kemudian setelah itu proxy requests off, kemudian ini udah oke. Kita tinggal menambahkan 2 baris aja di sini nih. Proxy pass / geoserver http localhost 8080 geoserver. Ini teman-teman sesuaikan domainnya ya. Kita contohnya ini kan masih di localhost nih. Kemudian proxy pass reverse / geoserver http localhost 8080 geoserver. Nah, jadi kita akan mengarahkan / geoserver nanti di web server kita itu ke localhost 8080 geoserver. Jadi gitu teman-teman. Kita save file ini ya. Jadi ada 2 file tadi yang kita edit, httpd.conf sama httpproxy.conf. Nah, kita harus pastikan juga file httpd.proxy.conf ini di load ya oleh config. Ini config utamanya Apache nih. Kayaknya belum ada statement untuk ngeload itu. Udah ya. Udah ada nih. Conf extra httpd.proxy.conf. Berarti kita tidak perlu memodifikasi lagi httpd.conf. Tadi cukup di statement load modul doang. Ini di sini kita menambahkan 2 baris config ini ya. Oke. Kalau udah seperti itu, kita reload Apache. Stop, kemudian kita start lagi. Ini kita cek coba ya. Localhost geoserver. Nah, ini sampai di sini udah oke nih. Kita setting proxy di Apache-nya udah oke, tapi kita belum selesai sebetulnya. Kita perlu melakukan setting beberapa hal di geoserver juga. Nah, yang pertama, kita edit web XML untuk menambahkan parameter ini, geoserver CSRF whitelist. Nah, kita akan buka file config-nya geoserver sekarang nih. Filenya ada di C program files geoserver, kemudian web apps geoserver, webinf, web XML. Nah, ini file yang kita buka ya. Nah, di sini kita akan menambahkan satu parameter context param, kemudian param name-nya geoserver CSRF whitelist. Ini tuh kebutuhannya ini teman-teman. Jadi dia si geoserver ketika dia submit form, misalnya kita ngubah sesuatu ya, misalnya kita nyalain service WMS, nyalain service WFS, ngubah password dan seterusnya. Nah, dia itu menyertakan CSRF untuk memastikan bahwa perubahan itu legal gitu ya. Param value. Nah, kita tambahkan aja localhost. Nah, ini udah kita tambahkan konteks param, diawali dengan ini, diakhiri dengan /konteks param, kemudian kita set param name geoserver CSRF whitelist, dan param value-nya kita isi localhost. Ini kita simpan. Coba kita lihat lagi ya. Ini sudah.
ini sudah tadi. Menambahkan GeoServer CSRF whitelist sudah. Kemudian kita tinggal edit proxy based URL setting. Ini dari GUI-nya GeoServer aja. Dari port yang masih 8080 ya teman-teman, karena belum pindah ke yang baru nih. Kita masih ubah dari sini. Login sebagai admin. Kemudian kita masuk ke setting global ini. Nah, ini kita ganti nih. Proxy base URL-nya bukan lagi melalui port 8080 tapi langsung localhost GeoServer. Simpan. Nah, ini udah selesai, teman-teman. Kita restart sekarang keduanya ya, baik Apache-nya maupun GeoServer-nya. GeoServer-nya kita stop dulu. Setelah itu kita start lagi. Oke, nah sekarang kita sudah benar-benar bisa akses GeoServer melalui localhost GeoServer. Kita coba ya. Ini kita coba login lagi. Kemudian kita coba nih. Misalnya on off service ya. Udah bisa apa belum? Simpan. Oke, kemudian layer preview misalnya, udah oke apa belum? Kita lihat ini misalnya. Nah, udah oke teman-teman. Jadi sekarang GeoServer itu udah jalan di localhost GeoServer tanpa port 8080 lagi, dan dia sudah berada di belakang previous proxy dan udah satu domain dengan web servernya. Demikian teman-teman, terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.